أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون حتى ولو كره الفاسقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم. Dan barang siapa yang tidak memperdulikan peringatan-peringatanku, maka sungguh mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Dan di yaumil kiamah nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala Rabbi, kemudian mereka berkata, ya Rabbku, ya Tuhanku, lima syartani a'ma, kenapa hari ini engkau bangkit aku dalam keadaan buta? Wa qad kunta basira, padahal dahulu ketika dunia aku melihat. Dia Allah berfirman, qala kadzalik, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayatku, peringatan-peringatanku, namun kamu mengabaikannya. Maka pada hari ini kamu pun diabaikan atau kamu tidak dipedulikan. Al-Quranul Karim surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 124, 25 dan 126. Ma'asyiral muslimin, kaum bapak sidang salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih berikan Allah kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita dipertemukan Allah dengan hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, itu hari Jumat. Yang kedua, kemuliaan yang kedua, kita dipertemukan Allah di tempat yang terbaik, itu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Mudah-mudahan dengan selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah di atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah sungguh-sungguh akan senantiasa menambah nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam buat uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kaum muslimin sidang salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib bacakan firman Allah yang terdapat dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 124, 125 dan 126. Allah mengingatkan kepada kita satu peringatan yang dikeperingatan itu hendaknya menyadarkan kita siapa kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita.
Dan apakah buah dari keingkaran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Semua itu akan Allah balas baik dalam kehidupan dunia pada hari ini, apalagi nanti pada hari akhirat kelak. Di dalam firman Allah ini Allah mengatakan kepada kita, "Wa man a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling, tidak memperdulikan, tidak mengacuhkan peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah. Dilarang tidak mau dilarang. Diperintahkan maka mereka tidak patuh dengan itu. Mereka tidak pedulikan ayat-ayat Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bersama, Allah akan berikan kepadanya dua balasan. Balasan yang pertama kata Allah, menyebutkan dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka akan kami berikan kehidupan yang sempit. A'rada, kata Allah, ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit. Apakah kehidupan yang sempit? Itu dijelaskan para ulama dan para ahli-ahli hadis. Boleh jadi mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dunia ini. Mereka punya harta yang melimpah, pangkat yang tinggi, mereka bisa beli apapun. Tapi mereka tidak akan pernah menemukan kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sempitkan mahisyah kehidupan mereka itu. Betul-betul Allah sempitkan. Semua tidak benar terbuka bagi mereka. Mereka bikin usaha ini tidak berjadi, itu juga tidak berjadi. Itu kehidupan yang sempit. Maka oleh sebab itu, para ulama juga menjelaskan yang lain. Itu jelas dalam kehidupan dunia. Tidak akan pernah mereka temukan kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan dunia. Betapa banyak contoh yang kita baca, yang ditulis di dalam beberapa surat kabar. Ada orang yang kayanya luar biasa. Dia punya perusahaan mobil yang terbesar di Korea. Tapi dia tidak bertemu dengan Allah. Dia mengingkari Allah, tidak mau patuh kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Akhir kehidupannya, dia terjun dari gedungnya, bunuh diri. Ada seorang artis di Amerika yang punya kekayaan sangat luar biasa. Apapun dia miliki. Rumah yang mewah. Mobil yang bagus. Kemudian dia itu juga digandrungi. Sesangat populer bagi pemuda-pemuda. Tapi dia akhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Dia tidak akan menemukan kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan dunia. Yang kedua, disebutkan ulama, ma'isyatan danka itu adalah nanti ketika di alam kubur. Dan apalagi nanti di akhirat. Mereka akan diberikan Allah azab siksaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Zaid bin Thabit. Ketika kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Masuki sebuah kebun korma. Rasulullah SAW mengendarai keledai betina yang warna merah. Ketika masuk ke area perkebunan korma tersebut, beliau mendapati dua pusara. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian pusara siapa ini? Sahabat sepakat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Ketahuilah bahwa sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kalian mengetahui, kalian mampu mendengar betapa beratnya siksaan yang ditimpakan kepada penduduk kubur hari ini, maka sungguh aku akan bermohon kepada Allah agar kalian bisa mendengarkannya. Tapi aku yakin kalian tidak akan mampu mendengarkannya. Tahukah kalian apa dosa yang diperbuatnya? Kata Rasulullah SAW, ini adalah dosa yang mungkin dianggap ringan bagi kita. Adalah buang air kecil tidak istinja. Tidak bercebok atau tidak bersuci setelah buang air kecil. Maka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian kita menganggap itu adalah dosa kecil. Tidak apa-apa saja, tidak masalah saja. Maka ketahuilah, dengan buang air kecil, setelah buang air kecil tidak beristinja, maka itu akan diazab Allah dalam kubur. Yang satu ini kata Rasulullah SAW, jadi azab oleh Allah
Karena selama kehidupan dunia, dia selalu dan suka mengadu domba, membuat fitnah kepada orang lain. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, aku bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kalian dijauhkan Allah dari siksa kubur ini, dan aku bermohon kepada Allah agar kalian juga dijauhkan dari siksa neraka, dan aku juga bermohon kepada Allah agar kalian dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah mati, dan aku juga bermohon kepada Allah agar kalian dijauhkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian sahabat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min syarri fitnati masih, wa a'udzubika min fitnati ahya wa min fitnatil mamat, wa a'udzubika min syarri fitnati masihid dajjal. Maka doa ini diajarkan, dibacakan oleh sahabat. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan, bacalah doa ini ketika sujud terakhir kalian, karena saat yang paling dekat antara hamba dengan sang Khalik adalah ketika sujud. Atau kalian baca ketika kalian selesai baca tahiyat akhir, fil alamina innakal hamidum majid, maka bacalah doa ini. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah balasan yang mereka dapatkan ketika kehidupan dunia dan ketika mereka masuk alam kubur. Yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nanti akan dibangkit oleh Allah, wa nasyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dibangkit Allah nanti di yaumil kiamah dalam keadaan buta. Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari menjelaskan bahwa nanti penantian di yaumil kiamah saja akan sangat menyulitkan kita sebagai manusia, karena berhimpun seluruh manusia di yaumil mahsyar itu, yang dengannya itu kata Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang mereka telah mandi dengan keringatnya. Ketika itu kalian dalam posisi berdiri tanpa sandal, tanpa pakaian, tanpa makan, tanpa minum, bahkan matahari sangat dekat dengan kepala kalian. Di kondisi yang demikian, kita dibangkit Allah dalam posisi buta. Maka oleh sebab itu kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah SWT. Kemudian orang yang dibangkitkan Allah di keadaan buta tersebut, dia bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi, wahai Rabbku, lima syartani a'ma, kenapa engkau bangkit aku pada hari ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira, bukankah dahulu aku adalah orang yang melihat? Kaum muslimin jemaah Jumat muliakan Allah Taala. Inilah balasan, dua balasan akan diberikan Allah bagi orang-orang yang tidak mempedulikan, mengacukan peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka-mereka yang tidak mau mendengar, dan mereka-mereka yang tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam alasan. Boleh jadi mereka bertahan di atas apa yang mereka perbuat itu karena kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku pada negeri mereka, sehingga mereka bersekukuh untuk mempertahankan adat dan budaya tersebut, sekalipun adat dan budaya itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yakiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dibacakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, diingatkan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah, disyariatkan Allah, disyariatkan Rasulnya. Mereka akan berkata, biarkan kami melakukan apa-apa yang telah kami dapati para bapak-bapak moyang kami melakukannya, mengerjakannya. Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang telah lakukan kehidupan kita. Bahkan mereka mengatakan, biarkan kami melakukan apa-apa yang telah dilakukan orang tua-tua kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun bapak-bapak mereka itu, kata Allah, tidak mendapatkan petunjuk, tidak punya ilmu, tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Kaum muslimin sedang salat Jumat muliakan Allah SWT. Berapa banyak sudah, berapa banyak ayat-ayat Allah yang telah disampaikan kepada kita bersama, baik melalui mimbar khutbah Jumat maupun pengajian-pengajian. Apa yang baru kita amalkan?
Sudahkah kita tinggalkan apa-apa yang dilarang Allah dan Rasul dalam kehidupan kita? Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang mustajab untuk berzikir baca Quran itu adalah pada waktu selepas subuh dan waktu selepas asar sampai masuk waktu maghrib. Apa yang kita gunakan, kita lakukan dalam waktu yang dua ini? Apa yang kita lakukan? Betapa banyak hari ini orang-orang tua kita yang mereka menghabiskan waktu, menghambur-hamburkan waktunya hanya habis di warung dengan main koa dan domino. Duduk tanpa mendapatkan amal apapun. Buang-buang waktunya dan dengan waktu itu akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancaman yang berikan Allah sangat luar biasa bagi mereka itu nanti. Di dalam firman Allah yang lain di surat Al-Isra ayat 97 kata Allah, "Wa may yudlil wa nashuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyam wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama habbat zinahum sa'ira." Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat dikumpulkan dengan wajah yang disungkurkan ke tanah, ke bumi ini. Kemudian mereka juga, kata Allah SWT, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Dan tempat kediam mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu padam, maka kami tambahkan lagi panasnya pada neraka itu. Kaum muslimin jemaah Jumat memuliakan Allah SWT. Inilah balasan bagi orang-orang yang tidak mempedulikan peringatan-peringatan Allah. Yang tidak mau dilarang. Yang mereka hanya menghambur-hamburkan waktu, menghabis-habiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, berfaedah sama sekali. Maka mereka nanti akan dibangkitkan Allah dengan muka yang disungkurkan ke neraka tersebut. Dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu dan tuli. Dan mereka mendapatkan azab dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah SWT ketika mereka berkata demikian. Kata Allah, qala kazalik. Allah berkata kepada mereka, berfirman kepada mereka. Kazalika atatka ayatuna fanasiyataha. Demikianlah telah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami. Baik berupa perintah maupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pedulikan itu. Masa bodoh dengan itu semua. Maka kata Allah SWT, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka begitu pula pada hari ini engkau pun dilupakan. Kaum muslimin, kaum bapak sedang salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, marilah sadari semua apapun yang diperintahkan Allah atau apapun yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah untuk kita. Untuk kebaikan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan kita kelak di akhirat. Tidak ada untungnya bagi Allah. Bukankah Allah dalam hadis kursi juga menjelaskan, seandainya semua penduduk bumi dari awal sampai akhir mereka patuh, sujud dan taat kepada Allah, maka sungguh tidak akan menambah tingginya derajat dan kemuliaan Allah. Dan kalaupun seandainya semua makhluk yang diciptakan Allah dari awal sampai akhir mereka durhaka, mereka membangkang, mereka tidak patuh kepada Allah, maka sungguh sedikit pun tidak akan menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sedang salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesungguhnya adalah untuk kita dan demi kemuliaan dan ketenangan hidup kita di dunia, bahkan ketenangan hidup kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan kembali menyadarkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hari ini berikan Allah kesempatan untuk menyadari, memahami, merenungkan dari setiap apapun yang kita perbuat, sehingga kita kelak akan benar-benar diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan Allah kelak dalam keadaan takwa, dimasukkan Allah ke jannahnya. Fa'tabiul absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum min nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innakal Hamidum Majid. Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'il amwat fil bari wal bari innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa jata minan nari wal afwan dal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin. Allahumma ansurna ya Allah fil mujahidin fi Palestin. Allah mansurna ya Allah fil mujahidin fi Palestin. Allah mansurna ya Allah fil mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.